Shalom, selamat malam semuanya. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita bertemu di acara Renungan Malam. Saat ini kita akan mendengarkan Renungan Malam yang akan disampaikan oleh Bapak Fajar Krisnovianto. Tetapi sebelumnya kita akan angkat satu pujian dengan lagu Hati yang Gembira. Gembira ada obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Selamat malam jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Renungan Malam GKJ Danukusuman. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Saya hantarkan. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucapkan puji syukur dan terima kasih jikalau saat ini Tuhan telah memelihara sepanjang kehidupan kami. Tuhan menjaga kami, melindungi kami, memberkati kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan belajar firman Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang kami pelajari saat ini dapat berguna bagi kehidupan kami. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Demikian Tuhan, seru doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan malam pada malam hari ini akan kita ambil dari Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22 akan saya bacakan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya ulangi kembali. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mendengar ya kutipan dari ayat ini. Sebagai orang percaya, kita seringkali mendengar kutipan ayat Amsal ini, dan bahkan ini menjadi pegangan hidup bagi kita orang percaya. Jemaat yang kasih Tuhan, dari ayat Amsal ini tadi sebenarnya apa sih yang dapat kita pelajari atau apa yang akan kita renungkan pada malam hari ini? Jadi
apakah benar hanya dengan hati yang gembira saja kita ini bisa lepas dari persoalan kita, pergumulan hidup kita, dari penderitaan sakit kita, ataupun hal-hal yang menimpa kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini yang akan kita pelajari dalam kitab Amsal 17 ayat 22 ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, umumnya kita bahagia itu ketika dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita pada saat ini banyak uang, kemudian kita tidak punya hutang, terus kemudian karir kita, kerjaan kita itu naik jabatan gitu. Terus kemudian bagi yang saat ini sedang sakit, mungkin sakit penyakitnya sembuh gitu. Terus kemudian yang masih sekolah mendapatkan nilai yang bagus, terus diterima di sekolah yang favorit. Terus masih banyak lagi hal-hal yang membuat kita bahagia. Banyak sekali contoh. Lantas ketika kita dari contoh-contoh kebahagiaan yang saya utarakan tadi, bagaimana jika kita berada di titik sebaliknya? Jadi kita berada di titik di mana kita ini sedang dalam pergumulan yang berat. Ekonomi rumah tangga kita morat-marit, terus kemudian hutang kita banyak, terus kita sakit tidak sembuh-sembuh, terus kemudian sebagai siswa nilai kita jelek, kita tidak lulus ujian dan lain sebagainya. Lah, dari apa yang saya utarakan tadi, apakah kita masih bisa mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur? Apa kita masih bisa merasakan sukacita? Lah, ini yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari Amsal 17 ayat 22 ini mengajarkan kepada kita supaya kita ini apa ya? Supaya kita ini bersukacita. Supaya kita ini bersukacita dalam setiap situasi atau keadaan apapun yang menimpa kehidupan kita. Maksud dari Amsal ini tadi demikian. Jadi maksud dari Amsal ini tadi bahwa kita sebagai anak Tuhan ini senantiasa bersukacita dalam setiap situasi atau keadaan apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Sehingga dengan hati yang sukacita, kita mampu mengubah masalah ataupun pergumulan yang berat ini menjadi sesuatu yang ringan. Ketika kita memiliki persoalan yang berat, tapi perasaan kita ini semakin terpuruk, tidak ada semangat, tidak ada keinginan untuk menyelesaikan persoalan itu, kita wis lah menyerah gitu. Itu akan membuat kita semakin berat, kita akan semakin terpuruk begitu ya. Beda ketika kita seperti apa yang diutarakan Amsal tadi, kita mau bangkit, kita mau berusaha untuk menyelesaikan pergumulan kita. Dan tentu saja itu tidak serta-merta usaha kita, tetapi kita bersandar kepada Tuhan. Jadi dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dan tanamkan di dalam hidup kita ini untuk selalu bersandar kepada Tuhan dalam setiap keadaan apapun. Kita tanamkan dalam diri kita ini, kita harus selalu mengucap syukur dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi ketika kita menghadapi persoalan berat, beban hidup yang berat, ini
hal yang utama itu adalah kita bersandar kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur. Itu akan membuat kita merasa bahwa persoalan berat ini menjadi sangat ringan gitu. Dan itulah yang harus kita imani, bahwa setiap persoalan berat itu akan menjadi ringan ketika kita bersandar kepada Tuhan dan kita bersukacita, kita mengucap syukur dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari kisah Ayub. Kisah Ayub ini adalah hamba yang setia. Ketika kita melihat bahwa seluruh harta bendanya Ayub ini habis, kemudian istri dan teman-temannya meninggalkannya, anak-anaknya mati, dan kemudian Ayub ini juga sakit parah. Tapi Ayub ini tidak menyalahkan Tuhan. Ayub ini tidak mencari kambing hitam, tapi Ayub ini mau berserah kepada Tuhan. Dia tetap setia dan bersyukur dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Ini adalah memang sesuatu yang sulit, tapi ini harus kita lakukan, ini harus kita upayakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dengan belajar dari Ayub ini tadi, kita ambil hikmahnya, kita tanamkan dalam hidup kita. Ayub saja yang keadaannya seperti itu bisa melaluinya bersama Tuhan. Jadi kita juga harus mampu. Kita harus yakin bahwa dengan bersandar kepada Tuhan, dengan penuh ucapan syukur, rasa syukur, kita yakin bahwa Tuhan akan mengubah pergumulan hidup kita, kesusahan hidup kita ini menjadi sukacita. Kita harus yakin. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama belajar menghadapi pergumulan dan kesedihan di dalam hidup kita ini. Kita hadapi dengan ucap syukur, rasa sukacita, dan jangan terus-menerus larut dalam kesedihan dan keterpurukan. Maka kutipan dari ayat Amsal ini tadi, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, itu bukan serta-merta bahwa berarti hanya dengan hati gembira saja kita bisa sembuh dari sakit, kita bisa hutang kita bisa lunas dengan sendirinya. Akan tetapi kita bagaimana toh kita ini berusaha untuk menyelesaikan persoalan hidup kita, menyelesaikan apa yang menjadi pergumulan kita dalam kehidupan sehari-hari ini dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh kegembiraan. Jadi apa yang menimpa kita ini kita rasakan, oh ternyata apa yang menimpa dalam hidup kita ini memang rencana Tuhan untuk mengubah hidup saya menjadi lebih baik, sehingga kita tidak pernah merasa itu menjadi sesuatu yang berat dan sulit untuk diselesaikan. Dan kadang kita malah menyalahkan Tuhan. Tuhan ini piye toh, kok aku wis mencoba untuk setia tapi kok Tuhan malah memberikan persoalan yang bertubi-tubi pada saya. Saya ini sudah berusaha untuk selalu dekat dengan Tuhan, tapi kenapa persoalan ini tidak pernah lepas? Lah itu sesuatu yang tidak boleh ada dalam hati kita ya, saudara-saudara semuanya gitu. Jadi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu membantu menyelesaikan persoalan dan pergumulan hidup kita. Jika Tuhan saja mampu mengubah kehidupan Ayub yang benar-benar menyedihkan, kondisi yang seperti itu menjadi sebuah sukacita dan berlipat ganda, itu kenapa Tuhan tidak bisa mengubah hidup kita? Kita harus yakin dan percaya bahwa
Tuhan, bersama Tuhan kita mampu melewati setiap pergumulan hidup kita. Jadi dari Amsal 17 ayat 22 ini mari kita renungkan bersama-sama bahwa dengan rasa syukur, dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita terima dengan ucapan syukur. Kita yakin dan percaya bahwa kita mampu melewati setiap pergumulan di dalam hidup kita. Jadi kita harus percaya dan tetap bersandar kepada Tuhan, karena Tuhan akan mengubah penderitaan kita menjadi sukacita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Saya hantarkan. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas firman yang telah Tuhan berikan kepada kami saat ini. Tuhan, kami tahu bahwa kami harus selalu mengucap syukur dengan apa yang ada, yang terjadi dalam kehidupan kami. Baik itu susah, senang, kami harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kami percaya dengan kami bersandar kepada Engkau, Tuhan akan membantu kami menyelesaikan persoalan, pergumulan yang kami hadapi. Kami percaya saat ini ketika kami memiliki pergumulan yang berat, Tuhan akan membantu kami menyelesaikan persoalan kami. Tuhan terus gandeng tangan kami ya Tuhan, karena tanpa Tuhan kami tidak mampu apa-apa. Tuhan, ajar kami untuk selalu mengucap syukur atas apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Jika dalam kehidupan kami ini sering tidak berkenan di hadapan-Mu, kami mohon ampun. Tuhan, demikian seru doa kami ini, kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian renungan malam GKJ Danau Kusuman. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati.